Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ananda semua yang soleh kelas 6 yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kelas 6A, 6B dan 6C yang sempat hadir pada pembelajaran Zoom kali ini. Insyaallah seperti yang Ustaz sudah sampaikan di grup ya, bahwa hari ini kita akan belajar tematik IPA ya. Kita akan belajar tematik IPA tentang apa itu di layarnya, tentang apa Nana? Perkembangbiakan tumbuhan. Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik, Ananda semua yang soleh, sebelum kita mulai ke materi, tentu kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita ya, apa yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini ya. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Anda semua yang soleh nantinya akan mampu memahami perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini, dalam materi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif dan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ya. Baik, materi ini ada di buku paket tema 1 halaman 8 sampai 9 dan halaman 12 sampai 14 ya, di situ materinya ya. Insyaallah nanti bisa dibaca kembali ya, bisa dibaca ulang nanti setelah Ustadz menyampaikan materi ya. Sudah siap semuanya? Ya. Siap? Ya, baik. Sudah paham ya apa tujuan pembelajarannya, apa yang akan kita peroleh ya? Sudah ya? Ya. Nah, kalian akan mengetahui apa itu perkembangbiakan tumbuhan. Baik, kita mulai. Nah, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari perkembangbiakan ya, perkembangbiakan tumbuhan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang baru bergabung tolong mikrofonnya dinonaktifkan ya, yang baru bergabung, dan yang sudah bergabung mikrofonnya kembali Ustadz ingatkan untuk dinonaktifkan sehingga pembelajarannya bisa maksimal. Ya baik, kita lanjutkan. Ya Ustaz. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang mau bantu Ustadz? Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Coba angkat tangan. Ada mungkin yang sudah tahu, yang sudah baca di buku atau sudah lihat di media-media tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, belum ada? Apa itu perkembangbiakan aja dulu. Coba, apa itu perkembangbiakan? Berkembang biak kan sering kita ya. Bertambah banyak. Siapa itu yang jawab? Oh, Rifat, Masya Allah, boleh. Perkembangbiakan, betul. Regenerasi, bisa juga dikatakan regenerasi. Baik, perhatikan kembali. Kiandra Abdullah angkat tangan ini. Sudah jawab Kiandra? Perkembangbiakan. Ya baik, Ustadz akan jelaskan ya. Jadi betul tadi jawaban dari salah seorang temannya Rifat tadi dan yang lainnya disebutkan bahwa perkembangbiakan itu bertambah banyak ya, betul ya. Jadi awalnya 1 menjadi 2 menjadi 3 dan seterusnya. Jadi apa perkembangbiakan tumbuhan itu? Nah ini dia, sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya ya. Ini dia pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan secara umum. Jadi terbentuknya suatu tumbuhan baru yang jenisnya sama dengan tumbuhan yang menghasilkan. Artinya kalau dia tumbuhan itu mangga, maka yang akan dihasilkan adalah apa? Mangga. Ya tidak mungkin nanti antum tanam mangga tapi yang tumbuh nangka, kan tidak mungkin ya. Nah, inilah yang dinamakan perkembangbiakan tumbuhan ya. Apa tujuan dari perkembangbiakan? Di sini sudah dituliskan. Perkembangbiakan tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, lalu jenis perkembangbiakan ada berapa? Ya, ada 2. Afwan, yang masih hidup mikrofonnya mohon dimatikan ya.
Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu yang pertama, dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, mari kita lihat apa itu perkembangbiakan tumbuhan yang pertama, yaitu secara generatif. Ya, Ustaz langsung jelaskan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan, ya, artinya bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu proses perkembangbiakan secara generatif. Dalam hal ini, kalau pada tumbuhan itu melalui proses penyerbukan, ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu melalui proses apa namanya, Nana? Penyerbukan. Lalu siapa yang melakukan, tumbuhan apa yang bisa melakukan perkembangbiakan generatif, yaitu tumbuhan bunga. Melalui apa? Melalui proses penyerbukan. Inilah dia perkembangbiakan secara generatif, ya. Jadi proses terjadinya tumbuhan baru melalui yang namanya proses atau peristiwa penyerbukan. Baik, ada semua yang soleh. Jadi penyerbukan ini terjadi di mana? Siapa yang tahu? Di mana terjadi di bunga, barakallahu fiik. Di bunga. Maka dari itu kita harus mengetahui bagian-bagian dari bunga. Nah, ini sudah kelihatan bagian-bagian bunga, ya. Coba kita lihat dari awal nomor 1, bagian-bagian bunga. Ini contoh yang Ustadz ambilkan ini adalah bunga kembang sepatu, ya, bunga kembang sepatu. Coba kita lihat bagian yang pertama. Ada kepala putik, ya. Ini bagian yang paling atas seperti monas. Afwan yang masih hidup mikrofonnya. Matikan dulu, nggih. Mikrofon mikrofonnya matiin. Yang lain tolong enggak usah ikut berbicara, ya. Biar Ustaz saja, ya. Barakallahu fiik. Mari kita lanjutkan. Yang kedua ada namanya tangkai putik, ya. Yang ketiga ada dasar putik. Nah, ini bagian bawah dari putik ini namanya dasar putik. Nah, inilah ke semua bagian ini, ya. Seperti botol ini namanya putik. Putik ini nantinya akan menjadi alat kelamin betina. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, kepala sari. Nah, ini namanya kepala sari. Yang kelima, tangkai sari, ya. Yang menopang kepala sari itu namanya tangkai sari. Nah, ke semua bagian ini namanya benang sari. Nah, benang sari ini merupakan nantinya akan menjadi alat kelamin jantan. Nah, itu, ya. Oke, selanjutnya bagian yang keenam, bagian yang berwarna hijau di bawah ini kelopak bunga. Fungsinya nanti kelopak bunga ini adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Ya, mungkin kalian sering lihat sebelum dia mekar maka akan kuncup berbentuk hijau ditutupi oleh bagian yang berwarna hijau. Nah, ini namanya kelopak bunga. Ya, itu fungsinya melindungi bagian mahkota bunga pada saat kuncup. Itu fungsi dari kelopak bunga. Nah, selanjutnya bagian yang ketujuh adalah mahkota bunga. Ya, ini berwarna-warni, ada kuning, merah dan lain sebagainya. Ini fungsinya nanti untuk menarik, ya, hewan, lebah itu jadi tertarik dia untuk menempel di bunga sehingga akan membantu proses penyerbukan nantinya, ya. Paham? Paham insyaallah, ya. Oke. Bagian yang ke-8 di dalam ini ternyata ada bakal biji, ya. Dan terakhir ada bagian yang ke-9 itu tangkai bunga. Ya, ini adalah bagian-bagian bunga. Lalu mana yang berperan dalam proses penyerbukan? Nah, dua bagian ini, ya. Yang menjadi alat kelamin jantan dan yang menjadi alat kelamin betina. Ya, itu yang berperan dalam proses penyerbukan, ya. Nah, apa itu penyerbukan? Proses jatuhnya, ya, kepala benang sari ke kepala putik, ya. Jatuhnya benang sari ke kepala putik itu namanya proses penyerbukan yang menandai terjadinya perkawinan secara generatif. Ya, barakallahu fiik. Kita akan melanjutkan. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kan, ya, tadi kita sudah mengetahui bagian-bagian bunga. Ternyata terjadi
ada 4 jenis penyerbukan yang terjadi. Yang pertama di sini ada penyerbukan sendiri. Apa nih? TWS. Afwan, sekali lagi. Yang namanya penyerbukan sendiri, ada namanya penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ya, penyerbukan sendiri. Assalamualaikum. Ya, di satu bunga yang sudah hadir. Ya, baik. Penyerbukan sendiri berasal dari satu bunga. Itu namanya penyerbukan sendiri dalam satu tanaman. Kalau penyerbukan tetangga, ya, bunga berbeda masih dalam satu tanaman. Nah, itu penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan silang, ya, tanaman yang lain, bunga pada tanaman yang lain dalam satu jenis. Itu nih penyerbukan silang. Kalau penyerbukan bastar hampir sama dengan penyerbukan silang dia, ya. Bunga dalam tanaman lain dalam satu jenis tapi berbeda varietas. Oke, berbeda varietasnya adalah penyerbukan bastar. Misalkan mangga madu jumbo dengan mangga madu yang biasa, itu namanya beda varietas. Sama jenisnya tapi beda varietas, itu penyerbukan bastar. Baik, bisa dipahami ini? Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, baik, nantikan kembali sedikit kita latihan bersama sebelum kita lanjut ke materi setelahnya. Oke, kita akan latihan bersama. Muhammad Alvin jawab ya. Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan disebut apa? Muhammad Alvin. Alvin jawabin. Ya. Apa jawabannya? Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Bersama perkembangbiakan tumbuhan. Apa jawabannya Alvin? Perkawinan atau penyerbukan. Jawaban. Tadi sudah. Yang bisa jawab siapa? Pilih. Aku. Penyerbukan. Perkembangbiakan generatif. Ustaz. Perkembangbiakan. Secara perkembangbiakan generatif kan tadi sudah ya. Barakallahu fiik tadi sudah ada yang menjawab satu. Pertanyaan yang kedua, proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik dinamakan apa? Rifat. Penyerbukan. Ah, ada yang jawab duluan itu. Rifat apa jawabannya Rifat? Apa tadi soalnya, Ustaz? Ini proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Penyerbukan sudah dijawab, masya Allah. Barakallahu fiik yang sudah bantu menjawab, berarti sudah paham ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, Kaizura, yang kelihatan ini di layar ya. Afwan, mungkin yang lain yang belum kelihatan. Pertanyaan yang ketiga, sebentar. Ah, jawabannya mana ini? Nah, ini dia penyerbukan ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagian bunga yang menjadi alat kelamin jantan. Kaizura mana dia? Kaizura hilang dia. Kaizura, bagian bunga yang menjadi alat kelamin jantan apa Kaizura? Nggak tahu dia, Ustaz. Ya, oke, Ustadz bantu ya yang lain ya. Oke, benang sari tadi sudah dijelaskan. Baik, pertanyaan terakhir, latihan bersama yang terakhir. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda dalam satu tanaman disebut penyerbukan apa tadi? Coba. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Oke, sudah cukup. Matikan kembali mikrofonnya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Penyerbukan tetangga. Oke, barakallahu fiik. Oke, kita akan lanjutkan di buku paketnya di halaman selanjutnya. Insya Allah nanti latihannya terakhir ya. Oke. Nah, kita akan lanjut. Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa tadi? 11 dan 12 kalau tidak 11, 12 sampai 15 kalau tidak salah. Oke. Lihat perkembangbiakan vegetatif. Ini ada 3 orang yang bergabung sebentar ya. Tadi kita sudah jelaskan perkembangbiakan secara generatif ya. Insya Allah semua sudah paham. Nah, sekarang kita akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada yang mau membantu menjawab dulu? Coba, apa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ada yang sudah bisa membantu atau sudah bisa tahu jawabannya? Akar pinggang.
Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan Masya Allah, individu. betul. Siapa itu? Itu. Sebut namanya tadi yang jawab tuh. Abdullah Paras. Dulu Paras. Ya, oke. Jadi nanti kalau mau menjawab, sebut namanya dulu ya, karena di layar ini tidak kelihatan semua wajahnya. Oke, baik. Jadi waktu kita tinggal 10 menit Ananda semuanya soleh. Kita akan percepat lagi pembahasannya. Baik. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu? Matiin. Oke, mohon matikan mikrofonnya ya. Nah, ini pengertiannya. Tadi sudah bisa bantu menjawab. Perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin atau tidak melalui proses penyerbukan. Ya, jadi bukan tumbuhan berbunga yang melakukan perkembangbiakan Bisa ini. diam nggak, guys? Ah, jenisnya ada dua, ada yang buatan, ada yang alami. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, nanti buatan insya Allah di subtema 3 atau pertemuan ketiga. Apa saja contohnya vegetatif alami? Nah, ini dia. Akar tinggal, tunas, umbi lapis, tunas adventif, umbi batang, geragih atau stolon, dan yang terakhir spora. Ada berapa itu? Ada berapa? 7 ya. Ada 7 contoh vegetatif alami. Baik, kita akan jelaskan satu-satu. Nah, ini contohnya ya. Akar tinggal atau rizom. Ya, batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Ini dia disebut sebagai rizom ya, atau akar tinggal. Perkembangbiakannya menggunakan akar tinggal. Apa contoh tumbuhannya? Nah, ini ada lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Ini contoh gambarnya. Jadi jenis tumbuhan ini berkembang biak dengan akar tinggal ya. Oke, akarnya ya. Ya, Bisa dipahami? bisa. Bisa insya Allah. Ya, karena waktunya Bisa. Ya, baik. Karena waktunya makin limit, kita lanjutkan ke tunas. Tunas. Bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Ada 2 contohnya di sini, ada bambu dan pisang. Pisang. Nah, coba matikan dulu mikrofonnya, ribut tadi itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tunas sudah paham ya, sudah sering lihat kan ini kan? Tunas di bambu, di pisang itu sudah sering lihat. Nah, yang ketiga adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis. Contohnya terjadi pada tumbuhan apa ini? Bawang merah. Oke, apa itu umbi lapis? Ya, umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan tumbuhnya tunas. Ini maksudnya ya. Ini maksudnya umbi lapis ya. Nih. Jadinya tunas itu tumbuh di sini. Terus tumbuh. Nah, ini namanya umbi lapis ya. Oke. Astaga. Kita lanjutkan. Ini. Tunas adventif ya. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah tunas adventif ya, tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Ya, beda tadi dengan tunas. Tunas biasa itu beda. Nah, kalau dia tunas biasa tadi bambu sama pisang tuh tumbuhnya di batang, tapi kalau tunas adventif tidak di batang tumbuhnya ya. Bisa dari akar atau bisa dari daun. Ini bedanya dengan tunas yang biasa. Oke, tunas dari akar contohnya sukun, cemara. Nah, ini tunasnya dari akar. Tunas dari daun, contohnya tumbuhan cocor bebek. Ini dia gambarnya, cocor bebek. Dari akar. Ya, ini sangat banyak sekali kalau kalian perhatikan kalau tahu tumbuhan Cocor bebek. Ya, banyak dia, sangat cepat sekali pertumbuhannya dengan tunas adventif ya. Kalian lepas saja daunnya, nanti akan tumbuh dia dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Umbi batang ya. Ada yang ngomong kotor nih, Ustaz, di chat, Ustaz. Ya, coba matikan dulu mikrofonnya ya. Oke, umbi batang ya. Contoh perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah umbi batang ya. Adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Ini namanya umbi batang. Contohnya pada kentang. Dan Singkong, Ustaz. ya, singkong. Mana singkong? Tidak ada singkong itu. Ya, ketela rambut. Ya. Baik.
Contohnya kentang ya, ini menggunakan umbi batang. Oke, selanjutnya geragi atau stolon. Nah, apa saja ciri-ciri geragi? Yaitu batang beruas, tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Ya, ruas terdapat akar dan tumbuh jadi tanaman baru. Nah, ini ciri-ciri geragi. Contohnya ini stroberi, ada pegagan, ya. Pegagan itu yang sering tumbuh di sawah, ya. Dan ada rumput teki. Ya, ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan ya. Yang ngomong sekali lagi Ustadz Tandai ya, Ustadz Tandai, nanti Ustadz WA orang tuanya ya. Oke, yang terakhir perkembang biakan secara generatif vegetatif alami yaitu spora. Ya, terdapat 3 tumbuhan yang melakukan ya dengan spora, yaitu tumbuhan paku, ini gambarnya, lumut dan jamur ya. Ini yang bisa Ustadz sampaikan ya. Sebelum kita akhiri, ada latihan bersama sekali lagi. Oke, kita akan latihan sebelum Ustadz akhiri. Oke, nah. Kalau nggak ada buku gimana Ustadz? Nanti ya. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui proses perkawinan disebut apa jawabannya? Vegetatif. Barakallahu fiik. Vegetatif. Ustadz. Ya, Vegetatif. Oke. Nah, tumbuhan di samping berkembang biak dengan apa? Apa tadi? Bawang merah itu. Umbi lapis. Umbi lapis. Barakallahu fiik. Umbi lapis. Nah, stroberi, rumput teki, pegangan adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan apa yo? 1. Geragi. Atau stolon. Geragi. Oke. Terakhir, sebutkan 1 jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Jamur. Paku. Saya duluan. Oke, ya, paku, lumut atau jamur. Barakallahu fiik. Ya. Terakhir, untuk penutup ya. Tolong yang mikrofonnya dimainin, jangan kayak gitu ya, mengganggu Ustadz dan yang lainnya. Baik. Kompetensi 2. Oke. Untuk materi ini silahkan Ananda jawab tugas di buku paket tematiknya nanti ya, uji kompetensi 2 halaman 10 sampai 11 itu, dan di uji kompetensi 3 halaman 15 sampai 16. Ya. Oke. Nanti bisa Dikirim ke mana, Ustaz? kirim ke nomor WA Ustadz. Ya. 10 sampai berapa tadi, Ustaz? Ya, uji kompetensi 2 itu halaman 10 sampai 11. Itu dikerjakan nomor Ustadz, 1 kurang sampai jelas 10. suaranya Ustadz. Kurang jelas. 10 sampai 11. Ya, 10 sampai 11. 10, 11. Oke. Dan ada 2 tugas ya di uji kompetensi 3 halaman 15 sampai 16. Barakallahu fiik. Baik, Ananda semua yang soleh, ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif nanti.